Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kami diberi waktu oleh Tuhan di masa menanti Fajar Paskah, malam hingga subuh nanti, dan mengisinya dalam kebersamaan kami untuk memaknai peristiwa kematian Kristus Yesus dan juga kelak kebangkitan yang akan kami nikmati bersama di ibadah Fajar Paskah subuh nanti. Tolonglah kami supaya melalui pemaparan ini kami semakin mengerti harga dan nilai yang Tuhan bayar menebus kami dari dosa. Dan memampukan kami kemudian untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi sebagai wujud kami mensyukuri peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, ini doa kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di hari Sabtu ini, paling tidak kalau merujuk Injil Matius pasal 27 dari ayat yang ke 58 hingga ayat 61, Yesus dibaringkan dikubur oleh Yusuf Arimatea, dirempah-rempahi oleh para perempuan, dan pada kondisi ini ketika kubur ditutup, ada adegan menarik di Injil Matius pasal 27 ayat 61, para perempuan tetap menunggu di depan kubur dan tidak melakukan apa-apa. Di keteduhan barangkali bersedih, di keteduhan barangkali mereka mengingat ulang berbagai peristiwa 3 tahun bersama Tuhan Yesus, atau barangkali dalam kegentaran karena para murid yang lain melarikan diri dan mungkin ketakutan bersembunyi, mereka juga mengalami trauma dan ketakutan tentang apa yang terjadi pada masa itu, bagaimana orang yang mereka agungkan, guru, rabi, Mesias yang disalibkan. Nah, malam ini saya mau berbagi dengan saudara tentang 12 jam masa sengsara yang detailnya dialami oleh Tuhan Yesus dari beberapa aspek, mulai dari penyiksaan fisik, kemudian fisik, lalu spiritual. Lalu Bapak Ibu, di bagian akhir kita akan berefleksi, kalau begitu kita mau bikin apa? Setelah kita tahu nilai yang dibayar itu harganya sangat mahal, kita mau bikin apa? Supaya di subuh nanti, ketika Fajar Paskah kita songsong, kiranya di tahun 2021, di tengah pandemi, di kondisi ini kita punya makna yang baru untuk saudara dan saya maknai peristiwa kebangkitan Kristus esok hari. Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Kalau kemudian ada beberapa video yang tidak keluar suara, tolong saya diomongin dan kita akan share kembali kalau takutnya ada beberapa kesalahan. Kita akan mulai dengan peristiwa makan Paskah. Saat makan malam bersama murid, saya mengajak Bapak Ibu membayangkan apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus yang serba tahu tentang apa yang akan terjadi. Karena dia maha tahu, dia tahu sekitar pukul berapa akan ditangkap, bagaimana penyiksaan yang dialami. Tetapi hal yang menyakitkan paling perdana adalah kepongahan para murid. Seperti Bapak Ibu ketahui, mereka 3 kali diberitahu tentang penderitaan. Ketika Yesus mengubah liturgi, mengambil roti dan memecah-mecahkannya, harusnya aku bersyukur Bapa untuk benih yang tumbuh, gandum dan roti, harusnya kata ucapan syukur. Tapi yang muncul, inilah tubuhku. Harusnya para murid kaget. Ini mereka tidak terkejut sama sekali. Bahkan lebih parah lagi, hal yang paling menyakitkan di meja makan ketika pengembalaan terakhir dilakukan untuk Yudas,
Yudas tetap melakukan hal yang mengerikan. Selesaikanlah apa yang engkau rencanakan. Harusnya, wow, guruku sudah tahu ya, aku batalkan deh. Enggak. Pengkhianatan paling menyolok sebenarnya terjadi di meja makan. Yang dalam tradisi Yahudi, meja makan adalah tempat persekutuan. Ketika kepala keluarga memimpin doa pembukaan. Jadi, ini luka perdana ketika Yudas pergi. Mohon yang lain untuk bersedia mute sendiri, kita terganggu dengan suara-suara, tolong dibantu. Yang merasa belum mute, tolong di mute. Selanjutnya Bapak Ibu, di Taman Getsemani. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa. Konsekuensi dari kealahan Yesus adalah Maha tahu, Maha mendengar, Maha mengampuni, Maha kuasa, dan Maha yang lain. Tapi kemanusiaannya berarti dia bisa merasa lapar, sedih, sakit, kehilangan, takut, dan khawatir. Mungkin saya tambahkan stres sekali. Jika kau mau karena sisi kemanusiaan, hal manusiawi. Karena Yesus kita akui bukan hanya Allah, tapi juga manusia. Karena firman menjadi manusia. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Peristiwa menetesnya peluh disertai dengan titik darah, itu membuktikan tentang hal penting dari kemanusiaannya. Nanti saya jelaskan sebentar, kok bisa tetesan darah itu bukan mujizat, malah membuktikan kemanusiaan. Ketakutan sangat dahsyat, tekanan psikologi yang begitu tinggi, ternyata memberi konsekuensi dari kemanusiaan Yesus yang merasa takut dan khawatir itu. Apa itu Bapak Ibu? Peristiwa ini adalah peristiwa yang disebut dengan tekanan psikis yang sangat dalam. Ternyata Yesus mengalami hematidrosis. Yang dimaksud dengan hematidrosis itu terlepasnya unsur kimiawi yang memecahkan pembuluh kapiler ke kelenjar keringat. Akibatnya terjadi pendarahan di kelenjar tersebut sehingga keringat yang keluar bercampur dengan darah, akhirnya berwarna merah. Jadi bukan darah sesungguhnya. Injil Lukas yang kisahkan ini adalah seorang dokter, tabib Lukas, dan dia mengerti bagian ini pasti. Dia menyebut seperti titik-titik darah untuk menyebut bukan murni darah. Mengapa mengalami hematidrosis? Apa sebabnya? Kondisi ini tidak umum Bapak Ibu, tapi biasa disebabkan oleh tekanan psikologi yang sangat tinggi. Ketika seseorang mengalami ketakutan yang sangat dahsyat, tubuh bereaksi dengan cara melepaskan unsur kimiawi tadi. Ada yang tanya, kok Yesus sedih? Kok Yesus takut? Tuhan kok takut? Kalau pakai versi Injil Matius, waktu berdoa di Getsemani, malah kalimatnya, hatiku amat sedih, mau mati rasanya. Kenapa mesti takut? Karena dia Maha tahu. Dia sangat tahu detail peristiwa yang akan dialami selama 12 jam. 6 jam pengadilan, 6 jam dihukum, dan seterusnya 6 jam pertama, 6 jam kedua naik di kayu salib. Tuhan Yesus sangat tahu peristiwa itu. Tidak heran kalau terjadi tawar-menawar dalam doa penyerahan itu, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ada 2 jenis cawan. Mazmur 23 bicara soal cawan berkat. Tapi jenis cawan yang kedua adalah kutuk atau hukuman. Nah ini yang harus diambil dan ditimpahkan oleh Yesus. Tapi bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Kenapa harus ada redaksi pertama, kalau boleh lalu? Karena Tuhan tahu bahwa, wow ini dahsyat yang akan dia alami di 12 jam itu. Dan saudara bisa bayangkan orang yang tahu segala sesuatu,
yang akan menimpa dirinya, langkah awal paling bagus adalah menghindar. Tapi ini kan nggak bisa menghindar. Karya keselamatan harus dilakukan, dia harus terima cambukan, dia harus terima 15 inci paku, dia tahu betul. Dan itu orang yang tahu justru sangat ketakutan untuk itu kan. Makanya peristiwa tekanan ini dialami secara hematidrosis. Efeknya, Bapak Ibu, orang yang mengalami hematidrosis itu bukan saja soal keringatnya seperti darah, tapi juga mengalami kerapuhan dan sensitivitas kulitnya sangat tinggi. Tersentuh sekalipun, itu perihnya minta ampun. Baru disentuh Bapak Ibu. Nah, silakan saudara bayangkan ketika pikul salib atau ketika dicambuk dengan kayu yang kasar. Jadi awal pertama itu saya mau katakan Tuhanmu dan Tuhanku ini, aduh susah menggambarkannya ya. Karena orang hanya berpikir soal kealahannya. Saudara harus berani menerima juga tentang sisi kemanusiaan Yesus. Sisi manusianya yang akan merasakan lapar ketika lapar dan dahaga ketika haus. Dan merasakan sakit ketika dipukul karena manusianya. Dan merasa tekanannya luar biasa ketika tahu dia akan alami itu. Kira-kira begitu. Silakan bayangkan. Ini kondisi psikisnya yang dialami. Wow. Yang tidak mudah Bapak Ibu. Kalau saya yang sudah tahu saya mundur. Syukurnya Tuhan Yesus bukan saya. Saudara tidak akan pernah diselamatkan kalau Tuhan Yesus itu nyoman jepun. Atau manusia biasa. Wow, ini pribadi yang luar biasa. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Diperkirakan selesai makan barangkali pukul 1, pukul 2 saya kurang tahu. Tapi patokan saya kemungkinan besar ditangkap sekitar pukul 3 dini hari. Ini juga belum tepat, saya nggak tahu benar atau tidak juga penafsiran ini. Tapi mengapa saya menggunakan pukul 3? Karena dugaan sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku, berarti ayam berkokok kalau kita pakai dalam tradisi di Indonesia itu pukul 4, maka kalau sebelum ayam barangkali setengah 4 atau jam 3 kita nggak tahu. Jadi sekitar pukul 3 lah dini hari kalau kita mau bulat-bulatkan atau meleset sedikit, saya tidak tahu. Yesus ditangkap. Taruhlah pukul 3 dini hari. Dan makan malam terakhir, minum terakhir itu sambil di situ. Dan pukul 3 dini hari. Mengapa pukul 3 dini hari Bapak Ibu? Ya, karena Injil Matius 18 ayat 16 bilang paling tidak kalau ada pengadilan harus ada 2 atau 3 saksi. Saya tidak tahu dari sisi pribadi, entah penafsiran saya salah atau tidak. Saya mengatakan ini juga strategi supaya tidak memerlukan saksi yang meringankan, cukup saksi yang memberatkan, karena yang lain masih tidur sebab hari masih malam. Hal ini terbukti Bapak Ibu, kurang dari 24 jam, Tuhanmu dan Tuhanku, satu-satunya manusia di dunia yang diadili kurang dari 24 jam, 6 kali pengadilan. 6 kali Bapak Ibu, ngeri ya, 6 kali diadili, kurang dari 24 jam. Di Hanas, Kayafas, Majelis Sanhedrin, Pilatus, Raja Herodes balik ke Pilatus lagi, lalu kemudian Pilatus memutuskan. Dan di Lukas pasal 23 itu menarik. Kan Pilatus bilang, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Mestinya sudah dibebaskan di pagi hari. Harusnya di pagi-pagi buta itu sudah dibebaskan. Makanya saya mengatakan pengadilan ini tidak adil. Coba lihat. Dan saudara membayangkan saudara yang mengalami ketidakadilan. Apa yang saudara rasakan? Tekanan. Ingin memberontak. Bahkan di versi Yohanes ketika dia ditampar kan dia bilang, kalau aku salah sampaikan kesalahanku. Kalau tidak mengapa engkau menampar aku. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tekanannya luar biasa. Dialami secara psikis. Saya masih mempertontonkan secara psikis kepada saudara. Jadi ingatlah bahwa penderitaan ini adalah penderitaan juga secara psikis. Dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita masuk secara fisik Bapak Ibu. Umumnya untuk melakukan penghukuman, orang Romawi itu ada 2 jenis cambuk. Cambuk yang pertama tidak muncul di slide. Cambuk yang pertama itu hanya sebatang kayu, mungkin ukurannya 1 meter sampai setengah meter. Mulus kayunya itu bundar, malahan lebih bundar panjang, memanjang. Yang dipakai untuk memukul.
Nah, jenis yang pertama ini untuk penjahatnya atau terhukumnya asli Romawi. Kalau yang terhukum itu asli Romawi, cambuknya ya seperti itu. Tidak ada embel-embel, pokoknya hanya kayu bundar dan dipakai mukul berapa kali. Tapi khusus kalau tawanan itu penjahatnya non-Romawi, dan kebenaran Yesus orang Yahudi, asli, maka cambuknya berbeda. Kalau saudara lihat, mungkin mendekatinya, kita nggak tahu aslinya kayak apa, beberapa gambar ilustrasi saya dapat, kira-kira gambarnya seperti ini, dianyam 3 tali, ada beberapa tali disatukan menjadi 3 ujung, lalu masing-masing ujung itu diberi sesuatu yang tajam. Kalau nggak ada benda logam yang tajam, mereka ganti dengan pecahan tulang, diselipkan. Nah, di antara anyaman itu ada bundaran bundaran logam, kayak bola-bola kecil, kayak kelereng, itu diselipkan di antara anyaman. Nah, ketika cambuk itu menyambar tubuh si terhukum, bola-bola itu akan menyebabkan luka memar yang dalam. Dan luka-luka itu ketika kena kembali, langsung hancur. Nah, ketika dia hancur, si yang tajam-tajam itu, antara tulang binatang yang sengaja dipasang, atau sejenis paku ataupun masuk, pas ditarik, keluar. Dagingnya akan keluar. Jenis cambuk ini sangat mengerikan. Dia mengeluarkan begitu banyak efek keluarnya darah. Punggung si terhukum juga akan terparut sedemikian rupa. Sehingga bagian dari tulang belakang kadang-kadang dapat terlihat akibat luka yang sangat besar itu. Bahkan, sejarawan abad ketiga, Eusebius, menggambarkan pencabukan ini dengan mengatakan, pembuluh darah korban pencabukan akan terbuka. Dan otot urang dagingnya, serta isi perut korban dapat terlihat. Beberapa orang berkata, umumnya, orang yang alami hukuman begini, sudah pingsan atau mati dan tidak siap untuk disalib. Berapa jenis cambukan? Konon katanya 39 kali, tujuannya untuk jangan sampai yang terhukum mati, yang kedua jangan sampai prajuritnya kelelahan. Tapi umumnya lebih banyak tergantung kondisi dan suasana hati yang melakukan hukuman tersebut. Pada penelitian kain kafan Turin, saudara bisa googling, beberapa jejak ditemukan sekitar 121 kali cambukan, dengan total 3 ujung dikali 3, 2 sisi, maka katanya beberapa klaim menyebut ada 726 luka. Dan angka ini menarik, 726 luka, umumnya angka 726 ini menunjuk pada umumnya zaman itu jumlah jenis penyakit yang dapat dideteksi. Itu 726. Dan kalau Bapak Ibu baca Yesaya 53 ayat 4, terharu sekali. Dia bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ngeri ya Bapak Ibu? Nubuatan-nubuatan para nabi digenapi. Tidak secara kebetulan oleh para prajurit. Pada kondisi ini, orang akan mengalami shock hipovolemik. Di bagian sebelah kanan saudara bisa lihat. Hipovolemik ini kondisi di mana hipo itu rendah, volume, emik itu darah. Hipovolemik adalah kondisi di mana seseorang mengalami kondisi darah dan oksigen yang sangat berkurang. Dan dia akan mengalami 4 shock hipovolemik. Jantung berdebar lebih kencang agar dapat memompa darah menuju bagian penting yang kehilangan banyak cairan. Tekanan darah menjadi rendah, penderita akan kehilangan kesadaran atau pingsan, ginjalnya otomatis berhenti memproduksi urin supaya bisa mempertahankan sisa cairan, dan penderita akan merasa sangat kehausan,
Tidak heran kalau di atas kayu salib Yesus berkata, "Aku haus." Shock hipovolemik sedang dialami. Ketika Yohanes 19 ayat 28 muncul, "Aku haus." Silakan saudara membayangkan kondisi ini. Minum terakhir itu di sekitar pukul 24.00. Dan kata Alkitab, Yesus disalib pukul 9. Dari pukul 3 sampai pukul 9, 6 jam. Pengadilannya dan penganiayaannya, sekitar 6 jam pertama. Haus, karena kehilangan banyak cairan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya bilang kondisi ini luar biasa. Tenaga habis terkuras. Dan aneh kalau kemudian Tuhan Yesus masih bisa pikul salib. Karena beberapa orang, saya baca di beberapa buku, lupa banget menampilkan buku sumbernya, itu menarik tuh. Kalau memang modelnya seperti itu jenis penyiksaan katanya, seharusnya siapapun terhukum, tak terkecuali Tuhan Yesus, tidak mungkin pikul salib. Mengapa? Karena nggak bisa pikul, entah pingsan atau mati, karena shock hipovolemik itu. Lalu Yesus diperintahkan harus memikul salib. Salib yang dimaksud Bapak Ibu tidak persis sama dengan anggapan kita, yang salib sudah ada horizontal, vertikal bersatu, tidak. Yang dipikul Tuhan Yesus, separuh salib, yaitu cuma pada bagian horizontalnya, yang panjang ini, dari kiri ke kanan. Yang vertikalnya di mana? Udah ditanam, sudah ada di Golgota, sudah ditanam. Jadi yang ada hanya horizontalnya. Itu disebut dengan patibulum. Patibulum itu nama salib yang nama bagian dari kayu yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Kurang lebih 40 sampai 50 kg, ada yang bilang juga 40 sampai 60 kg, di antara itulah berat yang dipikul, dan yang vertikal sudah ada di Golgota. Patibulum ini bagian horizontal yang kayunya nggak sehalus kayu-kayu biasa, cuma ditebang dari pohon baru dibikin kotak-kotak supaya jadi panjang dan kemudian dipakai. Jadi sangat kasar. Tolong ingat baik-baik bahwa dia mengalami peristiwa hematidrosis sebelumnya, kulitnya sangat sensitif. Saudara bisa bayangkan, dicambuk dan pikul salib. Seberapa kuatkah tubuh manusia normal memikulnya? Perkiraan dengan jarak hampir 1 km, 900 meter. Pikul 50 kg, dehidrasi, kurang darah, asupan makanan minuman itu terakhir pukul 24.00. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau ada yang bilang mungkin mampu dan mudah, ada tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu kalau ada lebih dari satu penjahat, ada 2 atau 3, menurut kesaksian kita ternyata ada 2 kanan kiri, itu mereka diikat bersamaan. Jadi dikasih tali penghubung atau rantai penghubung. Dan posisi tangannya, saudara silakan lihat, itu dikasih statis di kayu itu. Silakan coba memikul sesuatu yang dikasih statis begitu. Keseimbangannya nggak ada. Tidak ada keseimbangan. Nah, kalau satu di depan jatuh, atau satu di tengah jatuh, atau satu di belakang jatuh semua. Karena baku tarik. Naik tanjakan berbatu sekitar 700-900 meter, naik ke atas. Tangan diikat. Ini kondisi yang terjadi ketika dan olok-olokan, dorong-dorongan sambil dicambuk. Tahap peristiwa fisik ini dialami. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan kali ketiga, seharusnya di posisi ini, kalau Tuhan Yesus masih mampu memikul salib, maka harusnya di tahap ini, di kejatuhan pertama atau kedua atau ketiga, harusnya pingsan atau mati. Mengapa? Karena bagian belakang lehernya pasti yang kena. Bapak Ibu tolong bayangkannya, lagi pikul barang itu 50 kg, terikat tangan, dan jatuh. Apakah saudara punya tumpuan? Enggak punya. Otomatis mana duluan kena? Muka. Lalu siapa yang tindih? 40 kg, 60 kg. Yang tindih itu belakang leher. Bisa cedera tengkorak belakang. Dan kalau itu lebih dari 1 kali, seharusnya patah belakang, tulang belakang.
leher bagian belakang. Nah, harusnya cederanya membuat fatal untuk mati. Dan tidak sempat digantung di kayu salib. Menarik ya? Tapi masih lanjut loh. Ternyata belum mati. Yesus belum wafat, masih terus lanjut. Karena barangkali Tuhan berpikir, dosa Nyoman Jepun belum tuntas ditebus. Mesti sampai di kayu salib. Harus. Jangan dulu saya mati. Harus lanjut. Supaya hukuman ini nilainya setara dengan penebusan si Nyoman Jepun yang penuh dosa itu. Saya lagi berpikir seperti itu. Dan dilanjutkan perjalanan Via Dolorosa itu. Mengenai jenis paku seperti yang di layar, beberapa mencoba memperkirakan, tetapi juga beberapa menggali, menemukan beberapa kebenaran di dalamnya. 6-7 inci, sekitar 15-17 cm, itulah yang dipakai. Bapak Ibu tolong ingat bahwa kayunya tebal, kayunya sangat kuat. Maka biasanya para prajurit yang mau paku terhukum, supaya gampang dipaku, dorang bikin lubang dulu, kasih titik mana tempat mau kena ini kayu. Dorang kasih lubang dulu. Perkirakan kayu sampai di mana dia punya tangan. Nah, perkirakan. Mereka sudah bikin lubang duluan. Baru mereka cabut supaya gampang. Nah, setelah ada orangnya, tak peduli mau pas atau tidak. Kalau kurang panjang, tangannya ditarik. Kalau terlalu panjang dari lubang itu, dikasih bengkok supaya pas. Silakan saudara bayangkan. Ini posisi penyalipan dalam tradisi Romawi. Itu yang dibuat. Dan Bapak Ibu, peristiwa ini sangat sakit, menyakitkan. Kenapa saya bilang menyakitkan? Karena posisi lokasi yang dipaku. Umumnya kan kita seringkali berpikir soal telapak tangan. Tusuklah di telapak tanganku. Sebenarnya kitab-kitab Injil zaman dulu ditulis belum bisa membedakan mana lengan, mana telapak tangan. Nah, secara medis yang tepat seharusnya bukan telapak tangan. Sebab kalau telapak tangan dipakai, itu bisa robek. Tidak kuat menanggung beban orang. Maka yang harus digunakan adalah, nanti Bapak Ibu tolong pegang tangan, baru raba-raba di sini. Bapak Ibu akan menemukan ada 2 tulang terpisah. Tolong lihat titik merah. Nah, disitulah tempat di mana dipaku. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa ini sangat mengerikan dan sakitnya luar biasa. Kenapa sakitnya luar biasa? Saya melihat mengambil bahan dari Perkantas Kupang, gambar-gambar ilustrasi ini. Di tangan itu Bapak Ibu ada satu saraf yang disebut dengan saraf median. Disebut dengan saraf median. Saraf median itu ada di situ, tuh di warna hijau itu tuh saraf median. Saraf ini sangat sensitif dan kalau orang kena dengan sesuatu di saraf itu, entah paku terlebih, itu seperti hentakan listrik melebihi dari kekuatan listrik normal, tidak bisa dijelaskan. Contoh begini, Bapak Ibu coba tolong pegang Bapak Ibu punya sikut, seperti saya sedang tunjukkan, mudah-mudahan kelihatan mukaku. Ini ada sikut di ujung dalam sini. Nah, di ujung jalan ini, dalam ini, di bagian dalam ini. Ada ujung ini. Nah, Bapak Ibu coba tiba-tiba mengambil benda agak keras, baru Bapak Ibu pukul. Jangan terlalu keras, pukul aja tiba-tiba gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sengatan listrik. Itu disebut saraf ulna, yang jauh lebih kecil dibanding saraf median. Sementara saraf median bukan dipukul dari luar, tapi kena dari dalam. Ngeri Bapak Ibu. Itu seperti barangkali hentakan sekian kali lipat dari listrik. Sangat tidak heran kalau Mel Gibson mengekspresikan teriakan mengiba saat disalib. Ya saat dipaku. Itu tidak tertahankan. Tuhanmu dan Tuhanku menanggung setrum dari perjumpaan paku dengan saraf median. Bukan soal sakitnya. Sakitnya seperti kesetrum. Karena saraf ini, bagian dalam ini saja ulna sudah gini, apalagi median. Nah, bagian yang lebih menyakitkan adalah bagian tiang vertikal sudah ditanam. Itu persoalannya. Kenapa saya bilang persoalan?
Karena bagaimana caranya dia digantung? Kalau vertikalnya sudah ditanam duluan, satu-satunya cara Bapak Ibu digerek kayak bendera atau ditarik seperti mengembangkan layar. Dan silakan saudara bayangkan berapa kali saraf media itu tergoyang lagi dan bergesek ulang ketika tergoyang ditarik, digerek, itu bergerak dia punya tangan. Dan berapa kali persentuhan ulang terjadi berulang-ulang dengan paku. Orang hanya mengandalkan kekuatan itu yang paku itu. Jadi bayangkan tidak didongkrak dengan apapun, digerek. Kalau versi Mel Gibson kan di The Passion of Christ sudah utuh tuh dengan vertikal. Kalau kita lihat tradisi, enggak. Digerek, ditarik begitu. Aku enggak bisa membayangkan derita semacam apa ketika Sang Putra Allah menanggalkan keilahiannya. Kuasanya dia tidak pakai dan menanggungnya sebagai seorang manusia. Oh Tuhan, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi di proses penyiksaan saat penyalipan. Perkantas saya juga baca melalui Perkantas Kupang, ada dokter yang sampaikan itu, ternyata juga Bapak Ibu efeknya sangat ngeri. Dari pukul 9 naik di kayu salib, mengembuskan nafas pukul 15 berarti 6 jam. Di kondisi penyiksaan seperti itu dengan cara tidak normal, menggerakkan diafragma ini Bapak Ibu tulang rusuk ini bergerak bersama untuk membantu paru-paru menyedot oksigen, ternyata tidak pada postur yang tepat. Mengapa? Karena kaki dalam kondisi dipaku, tangan dalam kondisi dipaku, maka cara satu-satunya menggerakkan diafragma, yang bagian-bagian rusuk ini, diangkat begini untuk paru-paru dapat oksigen adalah, ini andai kata saya bisa full, bisa berdiri kelihatan, itu bat tongkah, bat tendang di kaki yang dipaku. Jadi bat tendang begini, bat dorong begini, sambil tergerak lagi. Nah setiap tergerak lagi ini tangan dan kaki, saraf median bergetar lagi. 6 jam tergantung di kayu salib. Menurut pendekatan medis, kondisi rawan seperti ini tiap 1 menit menarik nafas 5 kali, maka total kesakitan itu ganda di kaki dan tangan, 6 jam kali 60 menit kali 5, 1.800 kali sengatan listrik. Di saraf median. Pada kaki dan tangan. Wow. Kengerian ini yang ditanggung oleh Putra Allah untuk nilai yang mesti dibayar karena dosa kita. Lalu Bapak Ibu membaca di Yohanes pasal 19, lambungnya ditusuk dengan tombak mengalir keluar darah dan air. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena denyut jantung menjadi tidak teratur, jantung juga tidak memompa dengan baik dan tidak mendapatkan darah yang cukup, oksigen pun demikian, serangan jantung bisa terjadi. Hal ini juga menyebabkan berkumpulnya cairan darah di membran jantung dan di sekitar paru-paru, pericardial effusion dan pleural effusion. Nah, di saat itu sangat mungkin Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Mengapa? Karena sudah merasa nggak beres. Ini saya nggak lihat sebagai nggak mau mencoba menghubung-hubungkan dengan kondisi fisiknya. Jadi Tuhan Yesus meninggal karena terhentinya sirkulasi darah normal. Karena kan jantung tidak dapat buat kontraksi secara penuh. Bahkan paru-paru penuh dengan darah ketika ditusuk dan tembus. Dan keluar darah, saya menggunakan istilah, mungkinkah tepat atau tidak, saya menyebut ini. Tuhanku dan Tuhan Bapak Ibu tenggelam di dalam cairannya sendiri. Karena air itu dibuktikan dengan ditusuk keluar air. Paru-parunya. Wow. Mati perlahan sesak nafas. Jantung berhenti. Mungkin kejang, kita nggak tahu bagaimana proses itu. Nah, tadi kita bicara fisik. Saya mau tampilkan satu video Bapak Ibu.
Video ini milik salah satu denominasi gereja di Singapura untuk mengupayakan memvisualisasikan jenis penderitaan ketiga, yaitu penderitaan spiritual. Yang nggak bisa kita lihat penderitaan spiritualnya, tapi mereka mencoba menggambarkan secara visual. Dan saya secara pribadi merasa itu tidak keliru, dan memang seperti itulah yang ditanggung oleh Yesus, yaitu mengalami juga derita spiritual. Nah, macam bagaimana nanti saudara akan lihat dan memperhatikan video ini. Secara spiritual, kita terhukum dengan cambukan kutuk, ya kan? Kutuk dosa, penghakiman, penghukuman, sakit penyakit, atau apapun. Secara spiritual itu yang ditimpakan kepada kita seharusnya. Nah, ini derita spiritual pertama yang dialami oleh Yesus. Forgive them, for they know not what they do. Ini hukumannya. Ini cambukan spiritualnya. Dosa ditimpakan. Penghukuman ditimpakan. Kutukan ditimpakan. Sakit penyakit ditimpakan. Kematian. My God, Nah, ini yang saya bilang. my God, Derita why spiritual have you terdahsyat forsaken me? dialami Yesus adalah ketika ia ditinggalkan oleh Bapaknya. Sakit yang tidak bisa ditanggung adalah ditinggalkan Allah. Ini secara spiritual yang Tuhan Yesus alami. Finished! Ternyata ukuran selesai bukan soal hipovolemik, bukan soal habis darah, bukan. Tapi apakah sudah cukup hukuman dia terima seimbang dengan apa yang harus kita tanggung sesungguhnya. Father, into your hands I commit my spirit. Ya. Ditinggalkan Bapa, ditinggalkan Allah adalah derita spiritual terdahsyat. Makanya saudara, hal yang paling menyakitkan dan tidak bisa ditanggung oleh siapapun ketika merasa ditinggalkan Allah. Keteriakan itu terjadi. Yesus mati, wafat. Tolong ingat baik-baik, Yesus tidak pernah didefinisikan oleh 3 penginjil, termasuk Injil Yohanes, bahwa dia mati. Tapi Alkitab berkata, dia menyerahkan nyawanya. Dia serahkan, kalau menurutnya sudah tuntas.
Kalau belum cukup yang ditanggung, maka belum bilang sudah selesai. Saya bilang berapa kali, dia harusnya sudah mati, tapi mengapa melanjutkannya? Karena menurut Tuhan Yesus, barangkali belum lunas ini dibayar. Harus sampai digantung. Wow. Untuk dosa dan perbuatan saya dan Bapak Ibu atau dunia, supaya bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus yang menarik perhatian saya. Bukan berarti 7 kalimat yang lain tidak penting, tapi ada 3 kalimat ini yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebentar sebelum istirahat barangkali. Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat tergantung di kayu salib, Yesus yang tidak berdosa ini, kan Allah tidak berdosa toh, berperan sebagai imam yang mempersembahkan korban, tapi juga sebagai korban bakaran itu. Lalu yang ketiga, dia juga menggantikan kita manusia yang terhukum dalam dosa. Maka ketika ada ucapan Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan jadi pertanyaan penting, kok bisa ya Sang Halik meninggalkan pribadi yang dia utus sendiri? Ceritanya gitu kan. Kok bisa Yesus ditinggalkan? Padahal ini proyek besar keselamatan. Tahukah saudara? Karena saat itu Yesus sedang berperan sebagai pendosa walaupun dia tidak berdosa. Dan untuk saudara ketahui, kekudusan tidak bisa berjumpa dengan kenajisan. Allah sangat jijik melihat pendosa, melihat dosa itu yang sedang ditanggung. Dan tidak heran kalau ia meninggalkan putranya. Harusnya Bapak Ibu dan saya yang ditinggalkan Allah. Harusnya. Tapi peran ini diambil oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dan dia yang merasakan rasa yang luar biasa ketika ditinggalkan oleh sumber kehidupan. Ini kondisi secara spiritual yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu berikut Bapak Ibu, ada kalimat tadi yang saya bilang, sudah selesai. Tidak akan pernah hipovolemik ini merenggut nyawanya. Kehilangan cairan tidak akan pernah merenggut jiwanya. Tetapi dia menyerahkan nyawanya karena statusnya sudah genap. Sudah selesai. Totalitas penghukuman yang harusnya ditimpakan kepada saya dan saudara sudah lunas. Aku tanggung ya. Bapa sudah lunas ya. Maka sekarang sudah selesai. Jadi selesainya Yesus bukan soal berapa lama pikul salib, bukan. Berapa lama dicambuk, bukan. Apakah menurutnya nilainya itu setara dengan penebusan dunia? Wow. Kalau saya yang jadi Yesus, saya langsung segera mati di saat pikul salib. Baru jalan berapa meter langsung, Bapakku serahkan nyawaku. Cari aman. Oh enggak, tidak untuk Tuhanmu dan Tuhanku. Enggak, sampai tuntas. Karena harus tergantung, demikian nubuatan bilang. Dan itu terjadi. Terakhir Bapak Ibu, ada kalimat yang ketiga, yang barangkali saudara sudah pernah dengar, sebagian dari pendengar Radio Peniel sudah pernah mendapatkan ini. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Beadeka afikrohul, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, itu Mazmur 31 ayat 6. Jadi Mazmur ini dikutip menarik oleh Tuhan Yesus. Kalau pakai ya Bapa mungkin begini. Abi beyadeka afik rohul. Saya tidak begitu pintar mengucapkan persisnya bahasa Ibraninya ini. Ini merupakan doa tidur rupanya. Yang diajarkan oleh mama-mama Yahudi kepada anak-anak. Jadi saudara bisa bayangkan orang Israel itu tahu ketika tidur tidak ada kepastian mau bangun. Maka yang mereka buat adalah menyerahkan nyawa. Karena bagi mereka tidur ternyata meminjam sebagian dari kematian. Mereka pergi tidur seakan pergi mati. Maka mengucapkan kalimat ini. Into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebaliknya ini menarik. Ketika Yesus mau pergi mati, maaf menggunakan istilah kata mati. Ketika Yesus mau pergi mati, seakan mau pergi tidur. Mengapa?
Karena Tuhan Yesus mengutip doa tidur. Dan benar kan, pada hari yang ketiga, ia bangun dalam tanda kutip. Hari Minggu besok. Untuk menyelamatkan dosa kita. Tadi saya bilang soal Matius 27 ayat 51. Kita sudah mau di ending Bapak Ibu ya. Matius 25 ayat 57 sampai 61. Akhirnya dimakamkan. Seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf menggunakan kubur yang dia buat sendiri baru, masih belum dipakai. Kemudian dimakamkan. Ditutup dengan batu penutup. Lalu kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lain tetap duduk di depan kubur itu. Itu Sabtu sunyi, Sabtu teduh. Di situ mereka duduk diam, merenung, mungkin menangis. Mungkin kehilangan harapan. Mau bagaimana lagi melanjutkan kehidupan. Titik Sabtu sunyi adalah ekspresi untuk mengatakan kegalauan kita. Ketika terlihat seakan maut berkuasa, kejahatan lebih baik dan lebih hebat dari kebaikan. Di kondisi ini Sabtu sunyi masuk pada tahapan perenungan. Dan Maria Magdalena dan Maria yang lain mewakili saya dan saudara di momen-momen terpuruk barangkali yang saudara alami di waktu-waktu dulu atau ke depan, saya tidak tahu. Maria Magdalena tinggal di situ untuk duduk di depan kubur itu. Nah, pertanyaan untuk kita refleksi Bapak Ibu. Berdasarkan apa yang saudara lihat tadi dan saksikan 12 jam ini. Dan ketika esok hari saudara mau menyongsong Fajar Paskah, apa yang mesti saya buat sebagai bentuk ekspresi rasa syukur? Walaupun orang di luar sana bilang, Tuhanku kok dipetenteng-petenteng, Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib. Aku bangga untuk berkata, benar Tuhanku dipetenteng, Tuhanku dipermalukan, tidak ada sehelai benang pun yang menutup dirinya. Tuhanku memang disalib dan mati. Tapi aku bangga dan bersyukur. Dia mati untukku dan keluargaku. Dia tergantung untuk aku dan orang-orang lain yang tidak kukenal di sana. Dia dipermalukan untuk menebusku dan mereka yang lain dimanapun berada. Ditutup. Di kondisi ini, apa yang mesti kita buat? Sebagai bentuk penghayatan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Sabtu sunyi atau Sabtu teduh apapun namanya, kita harus mestinya penuh dengan perenungan. Lebih banyak untuk berintrospeksi dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa makna pengorbanannya bagi hidupku? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yesus bilang begini, pasal 8 ayat 34 Injil Markus. Setiap orang yang mau ikut aku, termasuk Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang lagi termenung di depan kubur yang sepi itu, termasuk kepada Bapak Ibu dan saya saat ini. Jika engkau mau mengikut aku, maka engkau harus menyangkal dirinya. Ini menarik. Memikul salibnya dan mengikut aku. Cuma itu kasihan yang Bapak, Ibu, dan saya bisa bikin ketika mencoba, maaf menggunakan kata ini, membalas kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nggak ada ya, kita nggak bisa balas. Tapi mungkin menggunakan kalimat ini barangkali sederhana ini. Mensyukuri apa yang Tuhan korbankan untuk kita. Ikutlah aku, cuma gitu. Dan ketika saudara bilang, aku mau ikut Tuhan, Tuhan bilang, yang mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya tiap-tiap hari. Dan dia harus mengikut aku. Menyangkali diri berarti meninggalkan identitas yang lama. Saya ambil contoh begini. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Ketika Yesus tidak menyangkali kemahamuliaan dan keagungannya di kayu salib. Dan menggunakan kuasa ilahinya. Ketika dipancing berulang kali. Kemarin kita baca ya di hari Jumat Agung ya. Gemes banget saya ketika orang itu bilang, kalau kau anak Allah turun dari salib. Katanya raja kok tersalib, kan gitu kalimat. Kalau kau turun, saya akan menyembahnya. Ada 4 ocehan yang diucapkan, termasuk oleh para penjahat di sampingnya. Andai kata Yesus tidak menyangkalinya, dan tetap kemudian
Apa saya bilang ya? Kalian mau lihat kuasaku? Saya turun dari salib. Bapak Ibu, andai kata Yesus benar turun dari salib, maka tidak ada keselamatan. Penebusan gagal. Berantakan nubuatan Nabi Yesaya. Gagal total. Apalagi ada yang bilang, serupai seperti Yudas, supaya tidak menderita kodong. Dan kita barangkali tanpa besar, bagus juga ide ini ya, supaya tidak menderita. Kalau kemudian diserupai, ternyata Yesus tidak menderita, maka saya seharusnya mengatakan kepada Bapak Ibu, berarti Allah pembohong dan menipu kita. Enggak Bapak Ibu ya, jangan pernah terima doktrin itu. Yang tergantung benar-benar adalah Putra Allah, Yesus Kristus. Tidak pernah diserupai dengan apapun. Yesus tidak menyangkalinya. Dia menyangkali identitasnya sebagai yang agung dan mulia. Nah, bagaimana dengan kita? Paulus bilang di Galatia 2:20 kan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti mau bilang penyangkalan dirinya seperti itu. Nyoman je pun bukan nyoman lagi. Tapi setiap saya berkata dan bertutur, berpikir sekalipun apalagi berbuat, yang muncul Kristus di dalam aku yang kutampilkan, dalam kataku, dalam caraku berpikir, dalam kehidupanku ketika melakukan sesuatu. Aneh rasanya. Kalau kemudian kita nggak mampu menyangkali identitas keinginan daging yang begitu kuat. Saya senang banget waktu muncul Injil Matius di doa Getsemani itu di hari apa itu ya? Hari Rabu. Ya mantap, wajar lah. Saya terulang jatuh dalam dosa dan gak mampu menyangkal. Kan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau saudara baca kisah di Getsemani, itu redaksinya lengkap. Yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. So tahu daging lemah, so tahu roh penurut, berdoalah dan berjagalah. Supaya Kristus yang di dalamku muncul lewat perkataanku, perbuatanku, tingkah lakuku. Orang tidak lihat nyoman lagi. Orang nggak lihat Bapak Ibu lagi. Tapi seakan menyaksikan kehadiran Allah melalui tutur kata saudara. Cara saudara berucap pada suami, pada istri, pada anak-anak. Kerendahan hati dan memberi diri ketika melayani. Atau apapun, silakan pikirkan. Itu kemampuan kita menyangkal diri. Manusia lama sudah ada. Yang ada manusia baru. Ketika Bapak Ibu dan saya gagal lakukan itu, saya minta saudara ingat lagi 12 jam yang dialami oleh Yesus. Sia-siakah? Sia-siakah karya itu? Ini mau bicara soal terjadi transformasi, perubahan yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu. Misalnya perubahan apa yang dianggap bernilai. Abraham bilang, yang bernilai adalah dapat anak. Ternyata enggak. Ketaatan dia bilang. Waktu diminta untuk membunuh anaknya kan. Yesus bilang, serigala adalah dombanya. Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ini soal perubahan yang dianggap bernilai. Bukan soal kenyamanan yang bernilai. Tapi soal pengorbanan yang bernilai. Atau Maria. Ketika dia membasuh Yesus. Bukan harta yang mahal, nyawangi mahal. Bukan harta yang nilainya tinggi, tapi cinta kasih dan pelayanan. Itulah yang bernilai. Bapak Ibu mengalami perubahan nilai. Karena penyangkalan diri. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Atau misalnya, Bapak Ibu mengalami perubahan pandangan hidup. Bukan mau saya Tuhan, tapi jadilah sesuai dengan kehendakku. Jadi kalau doa ini kau tidak kabulkan, engkau tetap Tuhan dan Allahku. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, Tuhanku mampu melepaskan aku, tapi kalaupun tidak, dia tetap Tuhan dan Allahku. Itu bilang, itu perubahan pandangan hidup. Itu soal kemampuan untuk menyangkal diri. Bukan soal kemampuan saya mengerti kehendak dan firman Tuhan yang aku pahami. Tapi yang paling penting bukan mau saya, tapi apa firman yang katakan. Itu kisah tentang banyak binatang haram yang muncul kan. Atau Filipi 1:21. Bukan soal lama hidup, tapi soal kualitas hidup yang tadi muncul.
Atau Bapak Ibu mengalami citra diri dari dianggap jelek. Maria Magdalena, Yohanes pasal 8, berubah menjadi luar biasa. Sakeus, pemungut cukai, menjadi pribadi yang luar biasa menopang pelayanan Tuhan Yesus. Dari si penghancur gereja Tuhan dan pembunuh, Paulus, akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Citra dirinya berubah. Ketika melakukan penyangkalan diri, perubahan terjadi, perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Kita diajak pada titik itu. Ketika barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua Bapak Ibu, memikul salibnya. Tolong lihat ilustrasi ini. Salib yang dipikul, salibnya, nyanya huruf kecil. Berarti mau bicara tentang salib kita. Kesuki Koyama bilang, tidak ada gagang pada salib. Maka satu-satunya bahwa salib bukan ditarik, bukan digantung, bukan didorong, apalagi jadi stiker di mobil. Tapi satu-satunya bahwa salib adalah memikul salib. Dan bicara soal memikul, berarti bicara soal beban. Bicara soal beban, berarti bicara soal beratnya pikulan. Dan berapa kali saudara jatuh bangun. Demi mengikut Yesus, memikul masing-masing salib saudara. Jangan potong salibnya. Jangan minta diringankan. Sebaliknya minta diberi kekuatan untuk menghadapinya. Karena tiap salib punya fungsi masing-masing. Yaitu mengokohkan iman dan pengharapan. Ini efeknya yang potong salib. Ini efeknya yang buang salib. Menjadi seorang Kristen, saudara dipanggil untuk hal yang sangat besar. Yaitu siap untuk menderita. Karena salib juga identik dengan penderitaan, simbol penderitaan. Seorang Kristen harus siap untuk pikul beban. Sebagaimana Kristus melakukannya. Saya tidak tahu jenis pikulan Bapak Ibu. Jangan sangkal iman. Jangan pertanyakan kekuasaan Allah di tengah kondisi saudara. Jalani saja. Pikul saja. Karena bagian itu nanti yang menentukan perjalanan hidup saudara di ujung mana berakhirnya. Terakhir mengikut aku. Istilah aku adalah menunjuk pada Yesus yang diikuti posisinya di depan Bapak Ibu. Pengikutnya di belakang. Makanya istilah Kristos. Kata Kristein, pengikut Yesus itu sebenarnya kata Kristen itu ejekan. Yang pengikut yang mati itu ya, si Kristus. Saudara di situ, Bapak Ibu dan saya di situ. Yesus di depan, lihat gambar yang kedua. Kita di belakang. Jangan terbalik. Engkau yang harus mengikuti Yesus, artinya dia yang jadi panduan. Dia jadi patokannya. Pribadi besar agung inilah yang menjadi penunjuk arah. Jalan mana yang harus ditempuh. Bukan engkau yang membimbing Tuhan, tapi Tuhanlah yang membimbing engkau karena dia di depan. Bukan engkau yang memegang tangannya.
bukan kita yang, engkau yang pegang tangan Yesus, bukan. Kita yang pegang tangannya. Kalau kita yang pegang tangan Yesus, kita punya tangan berkeringat, kelelahan, di kondisi tertentu kita melepaskannya. Tapi kalau Yesus yang pegang tangan saudara, dan dia yang bimbing, tangannya tidak pernah berkeringat, matanya tidak pernah terlelap, dan dia tetap berjalan di depan untuk mengarahkan saudara. Tahu posisi. Jadilah pribadi yang tahu posisi. Yesus di depan, aku di belakang. Konsekuensinya ada dua hal, yaitu kita harus siap meneladaninya, perbuatan, cara bicara, kehidupannya yang benar. Tapi juga ada kedua, dan ini enggak enak, mengalami perkara yang pernah dialaminya. Kalau kebenaran ada padanya, maka dia harusnya menjadi teladan karena di depan. Dan biarlah menjadi cermin yang sungguh untuk kebenaran yang Bapak Ibu buat. Aneh kalau kemudian Yesus di depan, tapi kita tidak pernah mencontohi kehidupannya. Maaf Bapak Ibu, tidak ada gunanya berarti kita berdiri lama-lama di kubur itu di Sabtu Sunyi. Kalau kemudian hanya termenung, tapi tidak mengikuti jejak yang harusnya kita teladani. Lalu, kalau kemudian dihina, difitnah, diludahi, seharusnya kita tidak perlu bertanya mengapa Tuhan. Karena yang kita ikuti adalah kita akan mengalami hal yang sama. Saya selalu bilang begitu, kekristenan kita identik dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara mengalami pengkhianatan mungkin, atau ditinggalkan. Tidak dihargai apa yang sudah saudara lakukan dan kerjakan. Difitnah, dihina, diludahi, disiksa, dipermalukan. Saya kira tidak perlu menjawab mengapa Tuhan. Karena begitulah mengikuti Yesus. Kalau saudara diberkati atau saya diberkati, kan kita tidak pernah bertanya mengapa aku yang diberkati. Maka kalau kita mengalami kesengsaraan, tantangan yang berat, perlakuan tidak adil sekalipun, tidak perlu bertanya mengapa Tuhan. Jalani saja. Dan saya mau bilang, ini perspektif yang saya buat untuk mengajak Bapak Ibu. Dengan begitu, walaupun tidak sebesar yang Tuhan Yesus alami, saudara bisa tersenyum untuk berkata, ternyata ini dia followers. Modelnya seperti ini. Kita akan mengalami ketidaknyamanan sekalipun. Karena iman yang percaya. Karena kebenaran yang sungguh yang kita pertahankan. Karena itu Bapak Ibu, saya mau tutup untuk jadi bahan perenungan di Sabtu Sunyi ini. Selamat menjalani kehidupan bersama Kristus. Ingat, Dia telah berkorban untukmu. Jangan biarkan itu menjadi sia-sia. Kalau hari Jumat ada kabar duka tentang Golgota, seharusnya di Sabtu Sunyi, di menyongsong Fajar Paskah, berita itu berubah. Kabar duka tentang Golgota telah menjadi kabar sukacita bagiku. Aku tidak akan termenung-menung lama di pintu kubur, kesunyian atau tanpa harapan, melainkan melanjutkan lagi jerih juangku bersamanya, menjadikan dia teladan dalam gerak hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Selamat Sabtu Sunyi. Selamat menyongsong Fajar Paskah. Ini tidak ada yang merespon bicara, saya takut sudah tertidur semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan salam suci. Terima kasih. kasih. Tuhan. Pak Pendeta Nyaman Jepun. Pak Pendeta Jeffrey. Iya Pak. Summa cum laude. Oke, terima kasih Pak Jeff. Ya, Beliau Tuhan kalau ini- berkati pelayanannya, luar biasa. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu kita nggak tanya jawab, bagusnya ya. Kita akan bawa ini, Bapak Ibu akan merenungkannya. Saya mau tutup dalam doa yuk. Setelah habis berdoa kita bisa hai-hai barangkali 5 menit baru kita sudahi. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, siapakah kami? Merenung ulang semua yang Tuhan kerjakan.
Kami bersyukur, kami yang hina, Tuhan anggap mulia. Kami yang bukan siapa-siapa. Tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang dipandang benar. Tapi Engkau justru memilih kami, ditandai dengan mengutus putramu menebus kami. Maka di kepala kami yang tertunduk saat ini, kami angkat hati kami untuk bersyukur. Bapa terima kasih. Kalau kamilah yang dipilih, mengecap anugerah keselamatan ini. Tolong kami ya Roh Kudus, agar mulai hari ini dan seterusnya, kami memberi nilai yang tinggi tentang karya keselamatan itu. Tidak sambil lalu, namun memberi makna penting di tiap langkah yang kami buat. Bersama suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, pelayanan kami, pekerjaan kami. Supaya melalui kami jika Tuhan izinkan, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur untuk kebersamaan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya malam ini kami boleh menyiapkan diri di subuh nanti, menyongsong masing-masing ibadah Fajar Paskah yang akan kami lakukan bersama, baik streaming maupun bersama-sama di tengah jemaat. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Nyoman Jepun. Saya dari Depok, Pelita Hidup. Ush. Kasih Tuhan berkati. Om Gugat. Hai. Mantap. Aduh, Mantap. Terima kasih. Pak Ben. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada Bapak orang Pendeta. Makassar rupanya. Pendeta Nyoman, saya dari Terima kasih. Bu Ansya, terima Ya, kasih. terima kasih juga Bapak Pendeta. boleh Bapak Ibu Ya, dibuka Tuhan berkati. videonya, Berkati ya. kameranya. Selamat pelayanannya Ya. dan keluarga. Ya, Bapak Ibu mohon Terima kasih izin Pak kalau Pendeta Nyoman. bisa munculkan videonya, Pak Riki mau foto buat kenang-kenangan. Mumpung kita bisa tidak ketemu ya, Bu kita Emi, kita berbeda terima gereja kasih. loh, tapi luar biasa ditemukan di sini. Kecuali yang lagi bawa mobil, nggak usah munculkan. Terima kasih. Ya, silakan dibuka. Terima kasih Pak Bapak. Pendeta Nyoman. Terima kasih, Terima Ibu kasih. Desi. Misken. Terima kasih. Yang ulang tahun, kuenya mana, Ibu Emi? Oh, terima kasih Pak Nyoman. Di rumah masing-masing. Ulang tahunnya kemarin. Aduh, masih ada paras Terima gitu kasih pelayanannya gambar-gambar. Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Keluarga Rumopa. Wah, ini luar memberkati biasa. pelayanannya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Topa. Pasca besok pagi. Ya, selamat menyongsong Bapak Fajar Ibu Paskah. semua. Selamat Terima menyambut kasih, Pak. Pasca. Terima Terima kasih. kasih. Bikin foto. Aku pamit ya semua. Oh, udah Oke foto deh. belum? Rugi, ntar. Tunggu, mau foto dulu. Foto Oke, dulu. kita boleh tidak bersuara dulu, hanya satu komando di Pak Riki. Karena ada 3 layar. 3 atau 2 layar nih. Silakan Pak Rekaman Riki. 2 ya. 1, 2. Bu Ripka masih tutup. Saya merendahkan juga. Malam Bapak. Oke. Oke deh, selesai. Terima Mantap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. God bless you all. Nah, orang Kasih, Bandung. Tuhan berkati. Bu Sony, Bung Son. Izin Terima ya. kasih Ibu Emi. Happy Terima birthday. kasih. Ada Ibu Eli Beryl ya, Ibu Eli. Terima kasih ya udah join.